Ratu Victoria, wanita yang pernah memerintah Inggris dari 1837 hingga 1901. Ratu Victoria merupakan salah satu monarki paling berpengaruh dalam sejarah. Sang ratu lahir pada 24 Mei 1819 di Kensington Palace, London. Hal ini menandai awal dari perjalanan yang luar biasa dari sejarah Britania Raya. Victoria adalah putri tunggal dari Pangeran Edward, Adipati Kent, dan Putri Victoria dari Saxe-Coburg Suffolk. Kehidupannya yang awal yang dipenuhi dengan pengawasan yang ketat, tetapi ia mampu mewarisi tahta pada usia belasan tahun setelah kematian pamannya, Raja William keempat. Saat naik tahta pada tahun 1837, dia menjadi ratu termuda dalam sejarah Inggris. Pada awal pemerintahannya, Victoria sangat dipengaruhi oleh Perdana Menteri pertamanya, Lord Melbourne. Meskipun demikian, dia dengan cepat menemukan kakinya sendiri sebagai kepala negara yang kuat. Pada tahun 1840, dia menikah dengan Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha yang menjadi penasehat terdekatnya pada saat itu. Selama pemerintahannya yang panjang, Victoria menyaksikan berbagai perubahan di Inggris dan di seluruh dunia. Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki 9 orang anak, 9 orang menantu, 42 cucu, dan 87 cicit. Ratu Victoria hidup cukup lama untuk melihat semua cucunya, bahkan dia melihat ke-87 cicitnya lahir. Sedangkan Pangeran Albert hanya sempat melihat 2 orang cucunya selama hidupnya. Anak pertama Ratu Victoria dan Pangeran Albert adalah Maharani Victoria dari Jerman yang lahir pada tahun 1840 saat mereka berusia 21 tahun. Sementara anak terakhirnya, yaitu Putri Beatrice dari Britania Raya yang lahir pada tahun 1857 saat mereka berusia 39 tahun. Pangeran Albert mendahului istrinya dan anak-anaknya dan dia meninggal pada tahun 1867 saat Ratu Victoria berusia 42 tahun dan baru mempunyai 2 orang cucu. Di samping tugas resminya sebagai ratu, Victoria juga memiliki kehidupan pribadi yang beragam. Mulai dari kematian mendadak Albert pada tahun 1861 yang meninggalkan Victoria dalam kesedihan yang mendalam, dan ia selalu mengenakan pakaian hitam selama sisa hidupnya. Kepergian suaminya membuat kesedihan yang mendalam bagi Victoria. Ia pun akhirnya mengasingkan diri dari publik hingga 3 tahun lamanya. Dia tidak pernah sepenuhnya bisa mengatasi kehilangan itu, sampai pada akhir hidupnya, dia meminta pelayan-pelayan meletakkan pakaian Albert di malam hari. Setelahnya pun, ia memerintahkan juga di pagi hari untuk menggantikan air di baskom kamarnya. Perdana Menteri pada saat itu, Benjamin Disraeli, kemudian membujuknya keluar dari pengasingan. Karena itulah, Victoria pun terkesan dengan upaya Disraeli dalam memperkuat dan memperluas kerajaan Inggris. Pada puncak kekuasaannya, Kekaisaran Britania Raya membentang di seluruh dunia. Wilayah kekuasaan Inggris tersebut meliputi sepertiga dari populasi dunia. Meskipun terdapat kontroversi seputar imperialisme di Inggris, itu tidak bisa disangkal bahwa era Victoria merupakan periode paling signifikan dalam sejarah kolonialisme global. Selama masa pemerintahan Victoria, Britania Raya mengalami periode kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang. Revolusi industri pada saat itu sedang berlangsung, mengubah wajah negara secara radikal. Victoria dan Albert berperan aktif dalam mendukung inovasi dan kemajuannya, termasuk pendidikan universal dan reformasi sosial. Mereka juga memainkan peran penting dalam mempromosikan seni dan budaya, mendukung para seniman dan penulis terkenal pada saat itu, seperti Charles Dickens dan Alfred Tennyson. Victoria wafat pada 22 Januari 1901 setelah memerintah selama hampir 64 tahun, menjadikannya monarki terpanjang dalam sejarah pada saat itu. Dia kemudian digantikan oleh anaknya, Raja Edward yang ke-7. Meskipun telah meninggal, warisannya tetap terasa kuat, dan nama Victoria
tetap terukir dalam banyak aspek kehidupan di Inggris. Victoria meninggal karena pendarahan otak yang termasuk jenis stroke. Ratu semakin lemah selama beberapa tahun sebelum kematiannya. Penglihatannya menjadi kabur karena katarak dan dia adalah pengguna kursi roda karena rematiknya. Victoria telah merencanakan pemakamannya sebelum ia meninggal. Pada tahun 1897, Ratu telah meninggalkan instruksi ketat yang berkaitan dengan layanan dan upacara, banyak di antaranya menjadi presiden untuk pemakaman kenegaraan hingga hari ini. Meskipun Victoria menghabiskan hidupnya setelah kematian Albert dengan berpakaian selalu hitam, tapi dia mendikte pemakamannya menjadi pemakaman yang putih. Warisan Ratu Victoria masih terasa hingga saat ini. Selain dari nama yang masih diberikan kepada banyak tempat dan monumen di seluruh dunia, pemerintahannya sering dipandang sebagai zaman kemajuan ekonomi, teknologi, dan kebudayaan. Meskipun banyak kritik terhadap politik kolonialisme, Victoria tetap dihormati sebagai figur yang kuat dan berpengaruh dalam sejarah Britania Raya. Ratu Victoria dengan perjalanannya yang luar biasa dari masa muda yang terlindungi hingga pemerintahan yang panjang dan berpengaruh, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sepanjang sejarah. Kehidupan dan karya-karyanya tidak akan pernah hilang karena ia membentuk Britania Raya. Sebagai simbol kebesaran, kekuatan, dan ketabahan, dia akan tetap menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah monarki. Ratu Victoria tetap hidup dalam sejarah dan budaya Britania Raya, serta di seluruh dunia. Dia telah diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk patung dan monumen di seluruh negeri, serta beberapa karya seni dan lainnya. Lebih dari itu, kehidupan dan pemerintahannya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Menunjukkan bahwa wanita muda dengan tekad dan keberanian dalam memimpin sebuah bangsa adalah bentuk kekuatan dan martabat. Ratu Victoria tetap menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Britania Raya dan cerita hidupnya akan terus diberitakan hingga saat ini. Walaupun telah tiada, Ratu Victoria merupakan simbol kekuatan wanita di dunia.